Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Intan Syafi'iyah akan menjelaskan mengenai ilmu dan peranannya dalam membangun sebuah peradaban. Ilmu itu berasal dari kata alima yang tersusun dari 3 huruf yaitu ain, lam, dan mim. Di mana menurut ulama klasik, ain itu artinya iliyin, bermakna tinggi, mulia, kemudian lam artinya latif, yaitu bermakna lembut, serta mim artinya malak, bermakna menguasai. Jadi jika dimaknai secara harfiah, ilmu itu iliyin, punya derajat yang mulia, latif, bijaksana, dan malakut, bisa menguasai. Para ulama terdahulu itu adalah orang yang berilmu, sehingga derajatnya diangkat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana para ulama itu mengawali karirnya dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mendalami Al-Quran terlebih dahulu. Bahkan sebagian dari mereka itu adalah penghafal Al-Quran, baik di bidang agama maupun bidang ilmu pengetahuan lain. Dan sebenarnya, dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Sebab ilmu itu sejatinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut para ulama, yang membedakan hanyalah niatnya. Betapa pentingnya ilmu sampai dalam Al-Quran itu ada sekitar 854 bentuknya, mulai dari ilmun, ya'lamun, aliman, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Seperti yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhatun." Menuntut ilmu itu wajib, baik bagi laki-laki dan perempuan maupun tua ataupun muda. Dan jika ilmu itu digunakan sebagai dasar untuk membangun sebuah peradaban, maka pasti peradaban itu akan berkembang dengan baik. Begitupun dengan eksistensinya. Oleh sebab itu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi dengan niatan yang baik, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya harapan yang disertai dengan amal, karena jika tidak, itu hanya akan menjadi sebuah lamunan semata. Jadi, mari kita belajar dengan baik dan benar, menata hati kita dengan baik, kemudian mencari guru yang baik agar kita tidak tersesat, dan guru itu akan menuntun kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka pastikan dari mana ilmu itu kalian peroleh. Nah, itu tadi pentingnya ilmu dengan belajar yang baik, punya niatan baik, serta pentingnya guru. Kalau guru itu ilmunya sudah bagus, basicnya berkualitas, maka pasti materi yang disajikan itu juga bagus. Materi yang diberikan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan orang yang sedang menuntut ilmu karena Allah itu diibaratkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Kalaupun ia meninggal dunia, insya Allah itu mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Dan di era pandemi ini, walaupun kita tidak keluar rumah, tapi kita itu mengeluarkan pulsa atau paketan untuk Zoom, Google Meet, di mana kehadiran kita tatkala berjumpa dengan guru itu termasuk berjuang di jalan Allah. Karena esensinya menuntut ilmu dengan harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan perlu diketahui juga bahwa orang bisa mendapat ilmu bermanfaat itu karena belajar dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Di mana keberkahan ilmu itu bitta'ah, karena taat kepada guru kita. Imam Nawawi mengutip hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Siapa yang memuliakan orang alim,
maka ia sama dengan memuliakan Rasulullah. Dan siapa yang memuliakan Rasulullah itu sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka surgalah tempatnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim." Kita perlu menuntut ilmu bukan hanya di negeri ini saja, tapi juga di negeri lain. Adapun salah satu contoh ulama terdahulu, yaitu Ibnu Sina, yang hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Dan beliau adalah pakar dalam bidang kedokteran. Jadi intinya jika basic ilmunya kuat, maka ilmu yang lain itu akan mudah didapat. Nah, tapi tentu saja itu butuh bimbingan dari seorang guru, karena gurulah yang menentukan keberhasilan atau tidaknya. Semoga materi penting ini dapat menjadikan kita sungguh-sungguh dalam belajar, hati-hati menjadi guru, dan insya Allah menanamkan niat kita dengan baik agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.